Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul Qur'an. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami muliakan para pengurus besar DKM Masjid Quba, semoga insyaallah pertemuan ini merupakan pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua dipertemukan di rumahnya Allah di bulan yang dimuliakan Allah. Dan semoga insyaallah semua yang hadir di sini setelah keluar dari masjid ini dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhannya dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah keberkahan daripada pertemuan yang memang Allah sudah takdirkan adanya pertemuan ini. Dan insyaallah setelah keluar kita dari bulan Ramadan, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah masuk pada malam ke-5 di bulan yang dimuliakan Allah ini. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan bukan hanya manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi semua makhluk Allah, baik yang ada di atas punggung bumi maupun apa saja di perut bumi, dan semua yang bertebaran di udara ini. Bahkan semua makhluk Allah yang ada di jagat raya, semuanya menantikan keberkahan daripada bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ulhimus samawati wal ardu wa tir wal jibal an yastaghfiru li shaimi Ramadan." Wahai Musa, saya memberikan ilham kepada semua makhluk-makhluk Allah, langit dan bumi, burung-burung dan semua binatang-binatang, bahkan ikan-ikan yang berada di lautan, an yastaghfiru, agar supaya mereka beristighfar. Untuk siapa? Li shaimi Ramadan, bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah, sungguh mulia orang-orang yang dipertemukan dengan bulan agung ini. Bulan yang memang Allah pilih agar supaya kita mendapatkan keberkahan hidup di bulan ini. Umurnya umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'mar ummati ma baina 60 wa 70." Sesungguhnya umurnya umatku antara 60-70. Begitu pendek. Tapi umurnya umat-umat terdahulu sampai 950 tahun bahkan lebih. Tapi subhanallah, walaupun umurnya umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi dari segi kualitas amalan ibadah melahirkan pahala yang sangat luar biasa. Di antaranya yang Allah berikan keistimewaan itu, yaitu bulan Ramadan. Di antara 12 bulan ada bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah. Kemuliaan ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang lain tidak Allah berikan kemuliaan seperti ini. Makanya Nabi Musa, dia ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin menjadi nabinya. Kalau tidak bisa menjadi nabinya, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah,
Karena Nabi Musa dikenal kalimullah, dapat berdialog dengan Allah. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hal yujad ghairi faddaltu ala sairil umam kallamtuka biduni turjaman. Ya Allah ya Rabb, apakah ada makhluk yang engkau muliakan seperti ini, dapat berdialog denganmu ya Allah? Apakah ada selain saya? Apa kata Allah, ya Musa la ta'jabanna fa inna baini wa bainak ma zala 70,000 hijaban. Wahai Musa, jangan dulu engkau merasa bangga dan mulia, karena antara saya dengan engkau ini masih ada 70.000 hijab, dinding pemisah yang memisahkan antara aku dengan engkau. Tapi ketahuilah wahai Musa, ada satu umat akhir zaman, faddaltuhum ala sairil umam, saya telah muliakan mereka di antara sekian banyaknya umat-umat. Jika datang kepada mereka bulan Ramadan dan mereka berpuasa dengan baik, dan ketika mereka berbuka indal iftar, 70.000 hijab yang memisahkan antara aku dengan engkau ini, khusus untuk umat tersebut saya angkat. Jadi tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kapan itu? Di waktu kita berbuka puasa. Jadi waktu-waktu sebelum berbuka itu perbanyak beristighfar, perbanyak baca doa, perbanyak buat permohonan apa saja, insya Allah Allah pasti akan kabulkan. Ketika Nabi Musa mendengar ini, dia berkata, "Idzan ij'alni nabiyyan litilkal ummah ya Allah." Kalau begitu ya Allah, jadikanlah saya nabi untuk umat tersebut. Apa kata Allah? Ya Musa, kafaka an takuna khalili wa nabiyyan li bani Israil. Wahai Musa, cukuplah engkau menjadi khalilku dan cukuplah engkau menjadi nabinya untuk Bani Israel. Karena umat itu ada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jamaah yang dirahmati Allah, iman yang kita miliki ini adalah hasil jerih payah, buah dari kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulan Nabi, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita sudah menyembah batu, menyembah berhala, menyembah asyams, matahari dan bulan, bahkan an-nujum, bintang-bintang. Kalau seandainya tiada Nabi Muhammad, maka kita pasti terus dalam keadaan kejahilian. Datangnya Nabi Muhammad, Allah selamatkan kita. Datangnya Nabi Muhammad, Allah selamatkan kita dari penyembahan berhala menuju kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selamatkan kita. Oleh karena itu, iman yang kita miliki sampai saat ini merupakan iman yang sangat mulia, mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Dalam sebuah majlis, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, man afdalu khalqi imanan?" Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man afdalu khalqi imanan?" Siapa makhluk yang mana keimanannya begitu afdal, begitu mulia? Rasulullah balik bertanya, "Atadruna man afdalu khalqi imanan?" Apakah kalian mengetahui siapa makhluk yang mana iman mereka itu mulia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat berkata, "Al-malaika hum al-muqarrabun." Para malaikat, mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka lebih afdal. Kata Rasulullah, "Wa hukka lahum bal ghairuhum." Benar mereka beriman, mereka pantas beriman, kata Rasulullah. Wa hukka lahum bal ghairuhum, akan tetapi yang lainnya. Kemudian para sahabat berkata lagi, kalau seandainya bukan para malaikat, al-anbiya war rasul, para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu. Kata Rasulullah lagi, wa hukka lahum bal ghairuhum, benar mereka beriman. Bal ghairuhum, tapi yang lainnya. Nabi dan Rasul mereka utusan Allah, mereka pantas beriman. Kemudian para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna man afdalu khalqi imanan? Qaumun fi aslabi ahadikum, yakni ajyal,
fi aslabi ahadikum hum yu'minuna bi wa lam yarawni hum yu'minuna bi wa lam yarawni, yaitu generasi-generasi setelah kalian yang mana mereka beriman kepada saya dan mereka tidak pernah melihat saya. Siapa itu jamaah yang dirahmati Allah? Yaitu kita yang sampai sekarang ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak pernah melihat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, buktikan keimanan kita agar supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah pertemukan dengan bulan Syahrul Quran ini, buktikan bahwa engkau itu benar-benar ingin menjadi orang bertakwa, ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, karena semua amalan ibadah di luar bulan Ramadan pahalanya 10, 70 sampai 700 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan berkali lipat, berlipat-lipat. Bahkan setiap amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu amalan the best of the best, yang terbaik di antara yang terbaik. Ketika engkau membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanah tu'addu bil ashrati amsalha wa la aqulu alif lam harf wa lam harf wal mim harf walakin alif harf wa lam harf wal mim harf. Barang saya membaca Al-Quran satu huruf saja, ini di luar bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Allah akan memberikan kepadanya kebaikan, dan di dalam setiap kebaikan itu 10 pahala. Wala aqulu alif lam harf wa lam harf wal mim harf, kata Rasulullah. Dan saya tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf 30 pahala. Ini di luar bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita lakukan di bulan Ramadan yang mana dikenal Syahrul Quran, bulannya diturunkannya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Jadi apapun yang kita lakukan amal ibadah, maka itu amal ibadah yang paling the best. Ketika engkau mengeluarkan sedekah, infak dan sebagainya, maka itu merupakan infak yang terbaik. Apalagi engkau membantu agama Allah, membantu tersiarnya agama Allah, dan membantu menjaga kitab Allah Al-Quran Karim agar supaya selalu ada di hati umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, kami dari Askar Kauni datang untuk mengetuk hati kita agar supaya mari kita sama-sama membantu agama Allah. Keluarkan hartamu untuk mereka yang berjuang menghafal Al-Quran. Ribuan santri menghafal Al-Quran sekarang ini. Dan cabang kami sekitar 400 pesantren yang tersebar se-Indonesia. Bahkan bukan hanya itu, cabang kami sampai di Palestina ada, tembus ke mancanegara. Di Palestina ada, di Suriah ada, bahkan di benua Afrika, di Uganda. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada Askar Kauni untuk menebar dan menjaga Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba perhatikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Siapa itu kami yang menjaga Al-Quran? Allah, para malaikat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan sampai kepada kita umat di zaman modern ini, yang mana sampai sekarang alhamdulillah banyak di antara kita yang menghafal Al-Quran, walaupun hanya juz amma, walaupun hanya sekedar menjadi imam untuk surah-surah pendek, tapi alhamdulillah Al-Quran ada di kepala kita. Dan kita, walaupun kita ini bukan ulama, bukan para hufaz, bukan para penghafal Al-Quran, bukan para fuqaha, tapi antum, kita semua dapat mencetak para ulama, dapat mencetak para penghafal Al-Quran. Dengan apa? Dengan menyalurkan sebagian daripada hartamu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin." Keluarkanlah hartamu, kata Allah, dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian itu yang namanya kematian. Kalau sudah meninggal manusia, apalagi sudah datang ajal, apalagi indan naza', ketika ruh akan keluar, maka di situ Allah akan buka hijab sehingga semua kita akan menyesal. Hatta orang yang saleh akan menyesal, orang yang bertakwa akan menyesal. Apalagi orang-orang yang banyak maksiat, yang banyak melakukan kefasikan dan sebagainya, semuanya pakai menyesal. Orang yang saleh menyesal kenapa? Karena ketika dia mengeluarkan hartanya, ketika Allah tampakkan, ya Allah, kenapa bukan 1 juta? Kenapa bukan 5 juta? Kenapa bukan 10 juta? Kenapa bukan semua hartaku saya berikan? Karena begitu dahsyatnya Allah nampakkan keistimewaan bagi mereka yang melakukan amal-amal ibadah. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah, waktu yang begitu singkat, mari di sisa-sisa umur panjang kita ini lakukan yang terbaik untuk agama kita, agar supaya insya Allah kita dapat mengukir sejarah di dalam kehidupan kita bahwa kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, maka Allah pasti akan membantumu dan menolongmu. Kalau sudah datang nasrullah, pertolongan Allah, maka tidak ada yang dapat mengalahkan. Itu saja dari kami. Semoga insyaallah ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.